Perkenalkan, nama saya Luki Adiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini saya bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Kembali kita di pelatihan engineering. Hari ini kita khusus membahas bagaimana konsep memberikan audit kepada sistem lift, satu sistem lift, supaya kita bisa mengetahui performance lift yang kita checklist, ya. Jadi konsepnya seperti gambar berikut, video berikut, ya. Untuk yang pertama kita bagian mesin room lift, ya. Kemudian houseway, kemudian car, kemudian bagian pit lift. Jadi ada 4, ya, kita checklist semua sistemnya. Jadi teman-teman engineering harus memahami ini agar dapat mengetahuinya, ya. Jadi di dalam elevator ataupun lift ada namanya safety check, ya. Safety checknya juga dicek semuanya, ya. Ini beberapa checklistan kita di salah satu gedung, ya, untuk lift, performance liftnya seperti apa. Jadi dari tadi saya jelaskan bagian mesin lift, ruang mesin lift, di roof biasanya, kemudian bagian houseway atau ruang luncur, kemudian bagian car, ya, di dalam car, ataupun di bagian pit lift. Ada 4 bagian. Nah, di bagian itu semua ada beberapa sistem yang harus kita checklist semuanya, teman-teman, ya. Nah, hasil dari checklistan ini kita report seperti ini, kemudian nanti kita buat reportnya berupa bahasa gambar, temuan, ya, gambar yang kita temukan, kemudian kita jelaskan komponen apa, kemudian setelah itu nanti kita jelaskan fungsionalnya seperti apa. Jadi tim audit lift itu untuk mengaudit checklist semua performance lift, kita harus temukan beberapa poin yang harus kita jelaskan kepada klien. Nah, seperti ini berikut. Nah, jadi kita buat dulu reportnya seperti latar belakang lift. Ya, lift itu seperti apa, jenis transportasi di gedung, ya, kemudian lift itu apa yang perlu diperhatikan, kenyamanannya, kinerjanya dengan standar, kelancarannya, kemudian tujuan general check-up ataupun tujuan checklist performance lift, ya, dengan semua kita audit. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lift kita terbaru dan menyajikan kepada pemilik untuk bagaimana nih perawatan yang standar, ya, memberikan masukan dan saran bagaimana nih lift ini supaya efisien, ya, dan juga bagaimana lift ini bekerja dengan safety, ya, keselamatan bagi penumpang, ya. Jadi latar belakangnya kita jelasin seperti apa, kemudian standar kualitas liftnya juga seperti apa kita jelasin, ya. Ya, jadi teman-teman bisa belajar untuk membuat laporan checklist audit. Ini laporan checklist audit yang perlu diperhatikan. Nah, ini tulisan-tulisan ini bisa dicoba di range, ditahan, dibaca gitu, ya. Di stop dulu videonya. Nah, kalau saya hanya menjelaskan melalui video saja, langsung saya jelaskan konsep-konsepnya. Nah, untuk di sini ada keandalan, kenyamanan, ya, untuk kinerja seperti apa. Jadi ini silakan dibaca aja yang report ini. Kemudian untuk tim engineering yang mau belajar, silakan dengar penjelasan saya. Oke, jadi lift ini harus kita tentukan dulu speknya. Yang akan kita cek speknya apa, alat pengaman lift seperti apa, ya. Jadi setelah kita tentukan semua speknya sesuai dengan standar nameplate dari dia sendiri, sejak dia dibeli dari awal, itu harus standarnya pakai itu konsepnya. Jadi kita checklist sesuai dengan nameplate yang ada, sesuai dengan standar yang ada. Nah, contoh, misalkan lift ini, ya, dari standarisasinya, misalkan roofnya berapa, tadi kita lihat tadi di laporan kita roofnya berapa mili, 10 mili, nah kita pastikan juga 10 mili. Ya, kemudian nanti kalau roof itu ada 5, ya, kemungkinan yang harus lifetime-nya 1, kedua bisa jadi dia kena kering, ya, bisa jadi dia kena rentas, ya, bisa juga dia kena lifetime tadi, kemudian bisa jadi juga dia banyak hal, ya, yang membuat dia bisa kita ganti. Nah, ini spesifikasi liftnya, ya. Kalau mau lihat merek Sigma, ya, kalau merek Sigma biasanya kita pakai vendor prinsipalnya atau vendor apanya,
Jaya Kencana ya. Ya, jadi ada beberapa lift yang mereka cek, ada 4 lift yang mereka cek. Jadi yang 4 lift ini yang kita akan cek secara bersama seperti apa performance-nya. Nah, beberapa laporan sebagai berikut sehingga teman-teman bisa melihat. Lihat ini item spare part yang dicek, kondisinya dijelaskan, kemudian jumlahnya dijelaskan, kebutuhannya dijelaskan, terus rekomendasi untuk perbaikannya dijelaskan. Ada prioritas 1, ada prioritas 2, ada prioritas 3. Berarti kalau prioritas 1 harus diganti segera. Kalau prioritas 2 masih disedulin 3 bulan ke depan. Kalau udah prioritas 3 disedulin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Ya, tapi kalau prioritas 1 wajib segera diganti karena berhubungan dengan sistem kerjanya lift yang akan bisa membuat tidak nyaman ketika ada orang penumpang di dalam. Bisa jadi terjebak ya. Jadi kita harus perhatikan ini temuan-temuan ini, jadi harus diganti. Nah, banyak temuan-temuan seperti ini yang di checklist dan butuh apa, misalkan kondisinya butuh di grease ulang, butuh diukur, butuh di cleaning debunya, butuh didinginkan AC-nya, butuh diganti materialnya karena mati, ya, butuh dipasang karena tidak ada, gitu. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk ngechecklist performance lift itu seperti itu. Ya, dari semua item kita cek sistem kerjanya. Kalau tidak bekerja, kalau rusak kita ganti. Ya, kita list seperti ini, butuh berapa buah. Ya, jadi kalau misalkan photocell, ya nggak ada photocell. Kalau photocell nggak ada, apa yang terjadi? Berarti pintu sensor tidak terjadi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu ada yang segera, yang ada sampai 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ya. Jadi kalau lambang tadi warna kuning, kita kasih rekomendasi harus segera ganti. Nah, gini laporannya. Kita fotokan materialnya. Ya, ini kita bicara wire rod ya. Jadi kita jelasin speknya berapa dia, terus kita cek kenapa dia harus diganti. Ini ada penjelasannya. Dan kalau tidak diganti, apa nanti yang terjadi? Jadi seperti itu checklistannya, seperti itu report kita kepada klien. Ya. Nah, ini kontaktor. Nah, ini kontaktor untuk apa? Kontaktor untuk start delta. Misalkan untuk menggerakkan motor, untuk menggerakkan puli, sling. Jadi kalau nggak diganti bagaimana? Nggak bekerja nanti motornya, begitu. Jadi kontaktor star, main, star, delta ini lemah, harus perlu diganti. Nah, di sini ada dikatakan switch brake. Kalau switch brake-nya ini tidak bekerja, rusak, ya berpotensi mengurangi keamanan pada bagian brake, yaitu pada mesin. Ya, saat terjadi trigger, ini switch brake nggak bekerja, jadi bisa jadi tidak nge-brake. Ya, jadi banyak hal yang memang yang harus diperhatikan. Nah, ada juga ini ARD kita temukan tidak bekerja. Nah, ARD ini kalau memang nggak ada, nanti kalau mati PLN, ya liftnya nggak homing pada lantai terdekat, jadi strip dia, atau nama kita bilang terjebak. Ya, jadi seperti ini perlu diperhatikan. Apalagi ini bagian lengan brake. Ya, bagian lengan brake ini tidak lancar, tersendat, maka akan menghambat kerja brake saat dia bekerja. Nah, kalau udah menghambat kerja brake berarti tidak aman. Nah, perlu diganti. Ya, perlu dibenarin supaya tidak tersendat. Ini seperti itu teman-teman. Kemudian ini, kenapa tidak ada fan-nya? Berarti ruang car-nya itu tidak ada sirkulasi udara. Nah, sehingga perlu diganti. Nah, kemudian PCB untuk yang EPO 100 ini apabila kondisi PCB tidak rusak, maka akan menyebabkan interpon dalam lift. Dalam lift itu kan bisa kita intercom ya. Bisa kita. Terus lampu emergensinya juga terkonek. Secara interpon juga terkonek ketika terjadi masalah pada lift. Nah, ini juga diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan PCB ini rusak, maka kita tidak akan bisa menjalankan sistem intercom ataupun sistem emergency light ketika lift trouble. Ya. Kemudian ini roller door lock. Jadi kalau roller door lock ini pun bermasalah, akan mengganggu pintu untuk buka tutup. Kalau pintu terganggu buka tutup, maka dia akan men-trigger lift akan mati ataupun error, ya sistem error sehingga dia terjebak. Nah, kalau photocell ini kita temui photocell nggak bekerja, rusak. Kalau tidak bekerja berarti pintu tidak memiliki sensor pintu sehingga nanti orang mau lewat tidak tersensor sehingga pintu tutup aja dia. Kalau buka aja dia. Jadi harus ada konsep proteksinya ya. Nah, kemudian
ada untuk PCB TPF ya. TPF ini penunjang di dalam lift tidak dapat berkomunikasi dengan petugas yang lain ataupun sistem intercom darurat ya. Kemudian ada baterai emergensi. Baterai emergensi ini ya, jadi kalau tidak diperbaiki ya, berfungsi dengan baik, terjadi trouble ya, jadi blackout daya listrik, tapi tersebut berpotensi menyebabkan komunikasi antara petugas dan penumpang di dalam lift tidak bekerja. Seperti itu teman. Kemudian LED emergency light tidak ada. Ya, kalau tidak ada mati, maka akan menyebabkan tanpa emergensi tidak dapat menyala saat terjadi trouble blackout daya. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada control panel. Control panel ini paling utama nih. Nah, kalau diganti dengan merek lain, maka prinsipal tidak akan mau menjamahnya lagi karena harus ganti dengan mereknya prinsipal. Nah, di sini kita temukan ada panel kontrol yang menggunakan merek lain sehingga tidak akan menjadi perhatian dari prinsipal. Nah, ada SMPS 24. Jadi kalau kontrol panel SMPS 24 ini tidak bekerja, maka berpotensi membuat sistem lift yang untuk tegangan 24 volt DC tidak bekerja. Ya, seperti itu. Kemudian ada dorsu. Kalau dorsu ini bermasalah, maka pintu akan berjalan dengan tidak mulus, goyang-goyang. Nah, ini perlu diganti karena tipis, teman-teman. Kemarin video dorsu sudah saya jelasin. Kemudian ini ada siling pintu luar dan siling pintu untuk dalam. Nah, perhatikan kalau ini bermasalah, maka pintu lift akan bekerja berpotensi menyebabkan trouble, nggak bisa buka tutup. Kalau nggak bisa buka tutup, maka ada safety switch yang akan men-trigger lift akan cut off. Ya, jadi ini harus kita benari siling tadi. Kemudian ada bahasa siling bandul. Nah, sama siling bandul juga berhubungan dengan pintu. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian ada bahasa kita sebut di sini adalah robotic chain. Robotic chain ini adalah membuat kabel ada di dalamnya tidak bergerak dan tidak baik kalau misalnya tertekuk gitu ya, tertekuk tidak baik. Jadi perlu dibenahi, perlu diperbaiki kabel tersebut ya, supaya jangan putus. Kalau putus kan menjadi trouble sistem kontrolnya semuanya. Ya, kemudian ada sistem stopper pintu dalam. Kalau stopper pintu dalam bermasalah akan mengakibatkan tidak adanya peredam pada header pintu saat pintu bekerja, jadi dia akan ada hentakan. Ya, tapi kalau ada stopper pintu dengan bekerja dengan baik, maka pintu itu akan menutup dengan mulus. Seperti itu teman-teman. Ya, kita perhatikan. Nah, teman-teman engineering juga memperhatikan namanya adalah magnetic brake. Ya. Kalau ini tidak terpasang ataupun rusak, ya tidak dapat digunakan, maka brake-nya ya susah bekerja. Seperti itu konsepnya. Kemudian ada lampu pit. Nah, di pit lift harus ada lampu ya dilengkapi supaya mudah pemeriksaan para engineering ataupun para prinsipal yang melakukan perawatan di bawah sangkar. Harus ada lampunya supaya jelas lampunya supaya bisa menerangi seluruh pit lift ya. Kemudian ruangan lift itu butuh AC, pendingin ya supaya diukur standar, jangan terlalu dingin juga, standar saja ya. Kemudian ada lantai ruang mesin itu ya kita sebut pit lift ya, kita rapikan fisik secara sipilnya supaya bersih, jangan berdebu ya. Karena berdebu bisa sensitif juga kepada sistem lift, teman-teman. Nah, kemudian kita ada lihat di sini ada namanya pulley ya, car, CWT yang bisa kita katakan seat ataupun beam ya, perlu diperhatikan. Nanti konsepnya perlu kasih grace ulang ya supaya pelumasnya bisa membuat dia tetap awet terus ya. Kemudian ada tatakan oli. Kalau tatakan oli bekas kita berikan oli pada sistem rope atau sistem rel ya, kita harus kasih tatakan. Ya, ini juga bicara lampu. Lampunya kalau mati, lampu penerangan pada ruang lift, mesin lift harus diperhatikan, harus hidup, teman-teman. Nah, ini bicara kita pengujian wire rope. Wire rope itu standarnya dia yang awal itu 10 mili. Nah, saat kita mengukur lekukannya itu akan diperhatikan berapa persen sih yang toleran terhadap berkurangnya ukuran dari wire rope itu sendiri. 7% ya. Kalau lebih dari 7% maka kita harus ganti wire rope-nya. Ya, ini hasil ukurannya kita ukur ini. Lekukan itu akan mempengaruhi besar diameternya wire rope-nya. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan standar wire rope itu adalah 7% dari standarnya ya.
Nah, kesimpulannya kita berikan kesimpulannya seperti apa, secara mekanik, secara elektrik seperti apa, dan secara safety seperti apa. Dijelaskan. Kemudian saran kita apa? Segera diganti alat-alat yang rusak dan dilakukan perawatan, dilakukan checklist ulang kembali untuk pemulihan ke depannya. Itu saran-saran kita yang membuat klien itu fungsi liftnya bekerja dengan baik dan safety-nya benar-benar bekerja, pengamanannya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi untuk checklist atau audit lift, satu lift, performance lift, kita lakukan beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, cara kerjanya, cara reportnya kepada klien. Sehingga nanti klien dapat mereview liftnya seperti apa, performance liftnya seperti apa. Sehingga nanti antara klien dengan pekerja prinsipal untuk mencek-cek liftnya klien itu bekerja dengan baik, sehingga dari sisi klien dapat mengetahui liftnya. Oke, demikianlah dari saya. Terima kasih pengajaran saya, tetap semangat. By PT Minokarya Sejati.